Saudara-saudara peserta mata kuliah algoritma dan dasar pemrograman, eh, saya akan mencoba membahas beberapa soal praktikum dan pada soal yang pertama ini adalah terkait dengan soal terakhir pada praktikum yang pekan ketujuh yaitu kompresi data. Kira-kira soalnya seperti ini. Jadi sebenarnya problem ini terinspirasi dari proses image processing atau pemrosesan gambar di mana data itu penyimpanannya diringkas. Jadi sebagai contoh ini sederhana saja. Jadi kalau ada data 5552, maka angka 5 itu sebanyak 3 kali dan angka 2 sebanyak sekali. Maka dituliskan 5 dalam kurung 3 dan 2 dalam kurung 1. Demikian seterusnya untuk data pada baris-baris berikutnya. Nah, bagaimana kita menyelesaikan problem ini? Fokus kita adalah untuk melakukan konversi data per baris. Sehingga kalau kita bisa sudah menyelesaikan per baris, maka tinggal kita ulang sebanyak kasus yang ada. Jadi kalau di sini ada 3 baris, berarti proses itu nanti kita ulang sebanyak 3 kali. Nah, bagaimana cara berpikirnya? Sekarang kita lihat. Nah, di sini kita lihat bahwa eh, pasti tentunya membaca data itu dari kiri ke kanan satu persatu. Jadi pertama kita baca 5, kemudian data berikutnya pasti kita baca data adalah 5. Nah, oleh karena itu, data pertama ini pasti kita baca dulu. Jadi data pertama kita baca dulu, baru kemudian kita lakukan perulangan sampai dia tidak sama, selama dia tidak sama dengan -1. Itu saya kira apa proses yang kita lakukan. Jadi data pertama pasti kita baca. Kita ingat perulangan seperti ini. Jadi sampai ketemu dengan -1. Jadi pertama kita baca, kita scan F, atau kita baca data itu. Misalkan kita gunakan variabelnya adalah dt. Jadi saya baca data pertama itu. Nah, kemudian kita selalu melakukan proses looping. Jadi kita lakukan proses looping while selama dt tidak sama dengan -1. Baru kita lakukan proses. Nah, berarti kalau sudah masuk ke dalam while, maka data pertama itu pasti bukan -1, sehingga itu masuk ke dalam perhitungan. Nah, prinsipnya adalah begini. Kalau ini 5 ini sudah kita baca ke dalam dt, maka 5 itu kita simpan. Kemudian pada saat membaca data berikutnya, nilai dt itu jangan sampai hilang. Oleh karena itu, nilai dt yang tadinya 5, itu kita simpan ke dalam variabel lain untuk ngecek. Jadi, pada saat kita scan fdt, 5 itu terbaca oleh dt. Nah, kemudian misalkan saya punya variabel lain, misalkan S gitu ya. S. Dan S itu saya samakan dengan nilai dt. Jadi S itu saya samakan dengan nilai dt. Kemudian saya lakukan looping, membaca data berikutnya. Jadi kalau dt itu kita membaca data berikutnya, maka kalau dt itu yang tadinya 5, kemudian pindah ke data berikutnya, maka data sebelumnya itu kita masih bisa mengetahui, yaitu tersimpan di dalam S. Nah, kemudian selama dia sama dengan data sebelumnya, kan gitu, dalam kalimat algoritmanya kan gitu. Selama data yang saya baca itu masih sama dengan data sebelumnya, maka saya lakukan proses perhitungan. Jadi saya hitung itu. Jadi pada saat S itu sama dengan DT, maka saya lakukan proses penjumlahan sekarang. Jadi pada saat membaca data berikutnya, maka jika sama dengan S, maka counternya saya tambah. Jadi di sini, itu saya buat variabel bernama S, itu saya samakan dulu dengan dt. Oke, jadi saya sama dengan dt. Kemudian saya punya counter di sini, misalkan saya C, itu saya mulai dengan berapa? Dari 0 boleh, dari 1 boleh. Karena saya sudah membaca dt, maka saya hitung sebagai 1, tidak masalah.
tidak masalah. Atau kalau Anda sama dengan 0 juga nggak ada masalah. Gitu ya. Jadi ini terserah. Pada saat DT itu masih sama dengan S, berarti DT itu adalah data pertama. Dan itu misalkan C-nya saya beri nilai 1. Jadi kontrolnya saya hitung 1, berarti udah 1. Kemudian selama, nah ini saya buat, selama S itu sama dengan DT, artinya apa? Berarti data yang saya baca berikutnya itu masih sama dengan DT. Sama dengan S maksud saya. Jadi data berikut itu masih sama dengan S. Kalau masih sama dengan S, oleh karena itu C-nya saya tambah dengan 1. Jadi Anda boleh mulai dari 0, Anda boleh mulai dari 1, terserah. Tapi karena S sama dengan DT dan while S sama dengan itu pasti, maka saya sebaiknya C-nya itu saya mulai dari 0. Kenapa? Pada saat S-nya itu sama dengan DT, berarti masuk dalam looping, itu C-nya saya tambah 1. Berarti saya sudah menghitung ada satu data yang sama dengan S. Ini kan masih data pertama, belum data berikutnya. Kemudian dari situ saya baru baca data berikutnya, scanf %d dt. Gitu. Sehingga pada saat dt itu masih sama dengan 5, pasti kan masih looping itu karena S sama dengan dt. Maka C++. Jadi sekarang C-nya menjadi 2. Jadi pada saat membaca data 5 yang kedua, maka nilai C-nya sekarang jadi 2. Karena sebelumnya kan sudah 1. Kemudian karena masih sama, dibaca lagi dt, maka sekarang dt-nya adalah masih 5, karena masih sama. Jadi baca dt sama dengan 5. Karena masih sama, berarti masuk lagi ke dalam, sehingga C-nya adalah C++, maka C-nya sekarang menjadi 3. Jadi C-nya sekarang 3. Kan gitu. Setelah membaca data yang ketiga, yaitu nilai 5, kemudian setelah kita tambah C-nya 1, yaitu 3, maka scanf dt. Jadi dt-nya sekarang adalah 2. Nah, pada saat dt sama dengan 2, maka kondisi S sama dengan dt itu sudah tidak terpenuhi sehingga dia keluar dari loop. Keluar dari loop. Nah, pada saat keluar dari loop ini, apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita cetak. Yang dicetak apa? Jangan nilai D, tetapi nilai S, yaitu nilai S yang sebelumnya. Jadi ini di sini saya print F, itu nilai S dan nilai apa? Dan nilai C, yaitu S itu adalah data sebelumnya yaitu 5, kemudian C adalah banyaknya. Jadi 5 itu ada 3. Setelah itu dia balik lagi ke atas karena dt-nya kan sudah 2 sekarang. Sudah tidak sama dengan 5. Maka keluar dari looping ini dan print, setelah print dia kembali ke atas lagi. Apakah dt sama dengan -1? Ternyata belum. Kalau belum, dia ulangi lagi. Sekarang S-nya sama dengan dt, yaitu S-nya sekarang 2. Kalau sudah 2, C-nya kembali ke 0. Yang tadinya 3 dikembalikan lagi 0 counternya. Nah, kemudian setelah itu apa? While S sama dengan dt kan pasti terpenuhi. Jadi while S sama dengan kan pasti terpenuhi karena S-nya sudah sama dengan dt. S-nya itu sekarang menjadi 2. Kalau sudah sama berarti C++, maka C-nya sekarang 1. Jadi C sama dengan 1 itu untuk siapa? Untuk angka 2 ini. Setelah itu scan FDT. Scan FDT yang dibaca adalah -1. Karena -1 maka tidak sama dengan S, kan S-nya tadi sama dengan berapa? S-nya tadi kan sama dengan 2. Karena tidak sama, S itu sama dengan 2 dan DT sekarang -1, karena tidak sama maka keluar dari looping, maka di print S dan di print C, yaitu di print 2 dan di print 1. Nanti format printnya tinggal kita sesuaikan. Setelah itu keluar, setelah itu kembali ke atas, karena DT sama dengan -1, maka sudah keluar. Jadi yang di print nanti adalah 5, 3, kemudian 2, 1. Dan ini kita lakukan terus-menerus sehingga kita bisa lakukan sebanyak beberapa baris. Sehingga kalau kita lihat, kalau saya rapikan tadi, maka pertama tadi ingat kita membaca
dt dulu. dt. Gitu kan? Setelah itu seperti biasa, selama dt tidak sama dengan minus 1, kita lakukan apa? Kan gitu. Pertama, dt yang saya baca itu saya simpan ke dalam S untuk menyimpan, untuk ngecek data berikutnya. Nanti kita cek apakah masih sama dengan S. Kalau masih sama dengan S, kita teruskan penjumlahan. Kemudian saya buat counter, saya mulai dari 0. Dan di sini saya lakukan looping. While S sama dengan dt. Ya enggak? Berarti kalau dia masuk ke sini, maka dt yang data angka 5 tadi yang pertama itu adalah sama dengan berapa? Sama dengan 0. Berarti angka data pertama 5 tadi, maka counternya harus saya tambah 1. Jadi ini saya buat C++. Kemudian saya baca data berikutnya. Demikian. Nah, artinya kalau sudah keluar dari sini, itu artinya data yang kita baca itu berbeda dengan data sebelumnya. Jadi pada saat membaca angka 5 yang pertama, itu S-nya sama dengan 5. While S sama dengan dt, maka dia langsung C-nya sama dengan 1. Jadi pada saat 5 ini, C-nya sama dengan 1. Kemudian scan FDT lagi, angka 5. Karena masih sama, looping lagi di dalam ini, sekarang C-nya 2. Kemudian baca dt lagi, masih sama, maka C-nya sekarang 3. Kemudian baca dt berikutnya sama dengan 2, dan 2 itu tidak sama dengan S, yaitu tidak sama dengan 5. Maka keluarlah dari looping ini. Sehingga di print sebelum nanti membaca data berikutnya. Sehingga ini di print F, yaitu persen %D, yaitu nilai datanya, kemudian apa dalam kurung, persen %D, kan gitu ya. Sebanyak itu, kemudian titik. Berarti yang di print adalah S dan C. Demikian. Nah, ya enggak? Dan ini kita lakukan terus sampai dt-nya. Artinya dt-nya itu setelah selesai, maka di ini jangan lupa print F, apa? Pindah baris. Kan setelah satu baris selesai, pindah baris berikut. Nah, ini dilakukan sebanyak T baris. Jadi kalau ini saya lambangkan dengan T, maka yang pertama saya baca dulu scan F, persen %D, dan T. Ya sudah, ini kita lakukan sebanyak T kali. Kalau kita lakukan sebanyak T kali, kita tinggal menuliskan apa? While T minus gitu aja. Nah, jadi kira-kira demikian program. Oke? Jadi kira-kira begitu penjelasan untuk soal terkait dengan kompresi data. Jadi yang perlu Anda pahami adalah pertama, kita harus memahami bagaimana looping untuk data sentinel. Jadi untuk data minus 1, saya kira sudah pernah pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya perulangan itu bisa kita customize, bisa kita atur supaya dia bisa menghitung untuk data yang sama, dia menjumlah. Kalau datanya sudah beda, dia sudah berhenti menjumlah. Saya kira demikian, semoga bermanfaat dan kita lanjutkan nanti dengan soal-soal berikutnya. Terima kasih.